Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eva di pelajaran matematika. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya pada hari ini kita dapat berkumpul di kegiatan BDR seperti biasa. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, umatnya, dan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Pelajaran hari ini adalah nilai optimum. Masih dalam program linier. Setelah minggu kemarin kalian menentukan model matematika, sekarang ke nilai optimum. Kalian terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasar, di mana yang pertama 3.1 adalah menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual, dan 4.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik ekstrim dan menyelesaikan masalah sistem ketidaksamaan linier 2 variabel dengan cermat. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke LKPD-nya. Nah, dalam LKPD, identitas harus diperhatikan, ya. Jangan sampai salah masuk kamar atau salah mengisi tanggal dan pertemuan keberapa. Masih ingatkah kalian tentang fungsi? Bagaimana mencari sebuah fungsi? Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kalian bagaimana menghitung jika fungsi x, y sama dengan 3x tambah 2y dengan x sama dengan 4 dan y sama dengan 4. Yang artinya 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 4. Maka 12 ditambah 8 sama dengan 20. Ya. Nah, ini adalah dasar kalian bagaimana kalian menghitung nilai optimum. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan yang diketahui. Yang kedua, tentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Yang ketiga, substitusi setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Yang keempat, tetapkan nilai maksimum atau minimumnya. Nah, di sini Bu punya persoalan. Bagaimana menentukan nilai maksimum fungsi objektif Z sama dengan 30x ditambah 45y dari sistem pertidaksamaan x tambah 2y kurang dari sama dengan 160, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 240, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dan x dan y-nya adalah anggota bilangan rasional. Yang pertama adalah menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Ada yang masih ingat tadi persamaannya apa saja? Ya, persamaannya adalah 1 ditambah 2y sama dengan 160, 3x tambah 2y sama dengan 240. Kita bagi 2, ini menjadi A dan ini menjadi B. Baik, kita cari yang A dulu, kita pindahkan lagi. Sekarang, bagaimana menentukan titik potongnya? Kita misalkan dengan x sama dengan 0.
Artinya 1 dikali 0 adalah 0, maka tersisa 2Y sama dengan 160. Berarti Y-nya adalah 160 dibagi 2, yaitu 80. Maka titiknya menjadi 0,80. Yang kedua, bila Y-nya 0, artinya 2 kali 0, maka tersisa X sama dengan 160. Titiknya menjadi 160,0. Bagaimana untuk yang A mengerti? Nah, yuk sekarang tinggal yang B. Tadi fungsinya adalah 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 240, ya. Sama seperti tadi, kita memisalkan X-nya 0, maka Y-nya berapa? Berarti 3 kali 0 adalah 0, tinggal 240 dibagi 2, yaitu 120, dengan titik 0,120. Dan bila Y-nya 0, berarti artinya 2 kali 0, maka 240 dibagi 3, jadilah 80, dan menemukan titik 80,0. Yang tadi kita peroleh, kita masukkan ke dalam diagram kartesiusnya. Karena keterbatasan tempat di sini, Ibu membagi kotaknya kelipatan 20, ya. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, dan 160. Maka ke kanan pun sama, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, dan 160. Ya, titik yang pertama tadi adalah 0,80, maka kita simpan di sini. Sedangkan titik yang keduanya adalah 160, maka kita simpan di sini. Nah, supaya kalian tidak lupa, silakan kalian arsir terlebih dahulu atau tarik garis terlebih dahulu yang menghubungkan antara 80 dan 160. Sekarang yang kedua, 0,120 di sini. Yang ketiga 80,0 di sini. Nah, maka kita tariklah dari 120 ke 80. Nah, kurang lebih kayak seperti ini. Arsirannya kalian sudah kembali belajar bagaimana bila arsirannya kurang dari sama dengan. Maka arsirannya adalah mendekati ke 0. Nah, setelah kita tahu arsirannya seperti ini, mendekati ke 0, maka kita tentukan titik-titik pojoknya. Di sini titik O yaitu 0,0. Di sini titik A, ya. Di sini titik B. Nah, di sini adalah titik perpotongannya, yaitu titik B, dan di sini adalah titik C. Coba kita masukkan. Titik O itu adalah, nah, kita masukkan titik O itu titik pangkal, yaitu 0,0. Sedangkan titik A tadi adalah 0,80. Titik B-nya belum ada karena dia merupakan titik pertemuan antara kedua garis itu. Sedangkan titik C-nya adalah 80,0. Yuk, sekarang kita pelajari bagaimana menentukan titik B, yaitu dengan menggunakan eliminasi. Eliminasi dari X tambah 2Y sama dengan 160 dan 3X tambah 2Y sama dengan 240. Maka kita pindahkan lagi. Nah, karena di sini sudah ada yang sama,
atas 2, bawah 2, artinya tinggal dikurangi. Bagaimana bila tidak ada yang sama? Bila tidak ada yang sama, silahkan kalian menyamakan dengan mengalihkan yang atas kali berapa, yang bawah kali berapa, supaya sama. Di sini Ibu pengennya 1 kali 1 sama kali 1 ya, karena dia akan sama semua. Sekarang pengurangan. 1x dikurangi 3x adalah negatif 2x. Sementara 2y dikurangi 2y-nya habis. Lalu 160 dikurangi 240, yaitu negatif 80. Berarti y-nya adalah positif 40. Nah, kita substitusikan. Ketika ketemu x-nya sama dengan 40, boleh mau dimasukkan kemana aja, ya, ke salah satu. X tambah 2y sama dengan 160, di mana x-nya adalah 40, maka 2y-nya 160 dikurangi 40, yaitu 120. Maka y-nya adalah 60. Jadi titik potong B-nya adalah x, y, yaitu 40,60. Nah, kurang lebih menentukan titik potong seperti itu. Sekarang, bagaimana kita memasukkan titik pojoknya? Titik pojoknya tadi sudah ketemu 0,0. Nah, titik A-nya berapa tadi? Dapat 0,80. Titik C-nya didapat 80,0. Titik B-nya ini. Titik B-nya adalah 40,60 ya. Ya, kita masukkan, artinya 30 kali 0 ditambah 45 kali 0. Karena perkalian 0 langsung aja 0 semua ya. Sekarang yang 30 dikali 0 ditambah 45 dikali 80. Karena 30 kali 0 itu 0, jadi biarkan tinggal 45 kali 80 adalah 3.600. Sedangkan yang kedua, 30-nya dikali 40 ditambah 45-nya dikali 60. Berapa 30 kali 40? Yaitu 1.200. Sedangkan 45 kali 60-nya adalah 2.700. Kita jumlahkan, yaitu 3.900. Untuk yang kedua, 30 dikali 80 ditambah 45-nya dikali 0. Jadi berapa tuh? 2.400, betul. Nah, setelah diuraikan seperti ini, ketahuan manakah yang paling besar? Ternyata yang paling besar adalah 3.900. Maka itu dinamakan nilai maksimum. Pada titik berapa? Pada titik X-nya 40 dan Y-nya 60. Begitulah anak-anak bagaimana menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau nilai minimum artinya berarti yang paling kecil, namun titik pojoknya tidak usah dibawa, ya. Baik, adakah yang ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, untuk lebih memahami apa yang tadi saya sampaikan, silakan kalian berlatih. Jangan lupa ditulis namanya sesuai dengan identitas yang sudah tadi disebutkan di awal. Lalu, tugasnya diupload di kelas Google Classroom-nya masing-masing. Ada yang bertanya? Silakan japri. Baiklah, pelajaran hari ini selesai.
Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.